juga tiba-tiba ada hijau lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terkait tanggapan Kementerian Kesehatan tentang adanya Amerika Serikat menuding aplikasi Peduli Lindungi melanggar HAM ya, terutama terkait privasi data. Jadi kami tegaskan kembali ya bahwa di dalam laporan 2021 yang merupakan laporan tahunan praktek hak asasi manusia dari Amerika Serikat di tahun 2021 ya, kami sampaikan bahwa pernyataan tentang data atau tuduhan aplikasi Peduli Lindungi tidak berguna dan ataupun juga melanggar hak asasi manusia adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak mendasar. Jadi kalau kita lihat secara seksama di dalam laporan dari US State Department tentang 2021 Country Reports on Human Rights Practice, itu disebutkan bahwa Peduli Lindungi adalah suatu apps yang dibangun oleh pemerintah. Memang ada concern dinyatakan di sana, concern daripada LSM terkait tentang perlindungan data yang ada di dalam Peduli Lindungi. Jadi ini adalah tidak benar kalau kemudian Peduli Lindungi dianggap melanggar hak asasi manusia, terutama terkait privasi data. Jadi laporan tersebut jelas tidak menuduh penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini melanggar hak asasi manusia. Tentunya terkait tentang penggunaan data atau privacy data, Kementerian Kesehatan tentunya telah bekerja sama dengan berbagai pihak ya untuk memastikan sistem elektronik pada Peduli Lindungi ini aman dan layak untuk digunakan ya. Kalau kita lihat bersama dengan Kominfo, kita juga sudah melakukan pengamanan daripada data yang tersimpan di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Juga bersama Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN juga telah menerapkan sistem pengamanan berlapis, yaitu pengamanan pada aplikasi tersebut, pengamanan pada infrastruktur termasuk pada pusat datanya, dan pengamanan data yang terenkripsi, sehingga tidak perlu dikhawatirkan terkait tentang pengamanan data ini. Kemudian kalau kita lihat fitur-fitur yang ada di dalam Peduli Lindungi itu sudah beroperasi dalam suatu kerangka kerja perlindungan dan pengamanan data yang kita kenal sebagai data ownership atau stewardship ya. Dan tentunya ada persetujuan konsen dari para pengguna sebelum melakukan tindakan-tindakan tertentu di dalam aplikasi Peduli Lindungi tersebut ya. Dan tentunya ini sudah menjadi tingkatan-tingkatan dalam setiap transaksi pertukaran data. Misalnya kalau kita mau melakukan fitur check-in di area publik ya, ataupun juga misalnya perekaman geolokasi seperti itu dan penghapusan histori penggunaan. Ini semuanya diketahui dan disetujui oleh para pengguna ya melalui tentunya komunikasi pada aplikasi Peduli Lindungi tersebut. Dan tentunya fitur-fitur daripada aplikasi Peduli Lindungi ini akan terus berkembang ya, merespon kebutuhan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang tentunya sifatnya sangat dinamis. Kita ketahui manfaat yang sudah sangat banyak kita dapatkan dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini, baik mulai dari pelacakan kasus, kemudian terintegrasinya hasil pemeriksaan laboratorium, kemudian akses untuk vaksinasi, kemudian penyimpanan sertifikat vaksinasi secara digital, kemudian akses untuk layanan telemedicine, kemudian juga yang paling penting adalah menjalankan upaya-upaya untuk protokol
kesehatan, di mana dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini kita bisa mencegah orang-orang yang positif tidak bergejala ataupun orang-orang yang kontak erat yang memang seharusnya mereka tidak berada di tempat-tempat publik, ini dicegah untuk melakukan aktivitas di tempat publik, sehingga tentunya bisa melindungi masyarakat lain untuk tidak tertular dari orang-orang yang pada kondisi-kondisi ini. Kita tahu setidaknya pada saat sepanjang 2021 sampai 2022 sudah ada 3,7 juta kasus orang dengan status merah ya, yang artinya seharusnya mereka tidak berada di tempat publik atau seharusnya mereka tidak melakukan perjalanan dalam negeri ya, yang kemudian kita bisa cegah ya, dan untuk melakukan aktivitas di tempat-tempat publik tadi. Dan ada kurang lebih 600.000 orang yang terinfeksi COVID-19 yang kita bisa cegah untuk kemudian dia melakukan perjalanan dalam negeri maupun juga tadi mengakses ataupun beraktivitas di tempat-tempat publik. Nah, ini tentunya pada saat pandemi sangat bermanfaat ya, karena dengan cepat kita bisa mengidentifikasi kasus tersebut, mencegah dia melakukan aktivitas di mana banyak masyarakat lain yang akan tentunya berpotensi tertular kalau kemudian kasus-kasus yang positif ataupun orang-orang yang tidak bergejala ini melakukan aktivitas di tempat publik tadi. Kita juga sudah melihat bahwa Peduli Lindungi ini keamanan data daripada penggunanya merupakan prioritas utama daripada pemerintah ya. Selain tadi sudah ada kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga, fitur yang juga kita lakukan secara konsen, juga kita melihat bahwa Peduli Lindungi ini juga sudah sudah melalui ya beberapa rangkaian penilaian dari baik itu aspek teknis maupun dari aspek legalitasnya, dalam rangka pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan adanya penempatan data di Pusat Data Nasional Kementerian Kominfo, sehingga kita pastikan bahwa Peduli Lindungi ini adalah suatu sistem elektronik yang andal, aman, terpercaya dan tentunya bertanggung jawab, dan yang pasti memberikan manfaat yang besar dalam penanganan pandemi COVID-19.